Bismillahirrahmanirrahim. Taib, pembahasan di malam hari ini setelah kita mengkaji tentang dakwah Nabi SAW di Taif, dan Nabi SAW merasa bahwa dakwah beliau sudah tidak bisa diterima di sana dan di sini. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasul dengan hendak memperjalankan dua peristiwa besar. Yang pertama disebut Isra dan yang kedua disebut Mi'raj. Maka malam ini kita khususkan membahas peristiwa besar Al-Isra'u wal Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada yang mengatakan bahwa peristiwanya di malam hari pada tanggal 12 Rabiul Awal dan diperselisihkan tahunnya. Yang jelas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah Nabi SAW. Di antara sebab kenapa Nabi diperjalankan dalam peristiwa besar ini, sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi. 18 kabilah Quraisy sudah tidak lagi menghendaki Rasul berada di Mekah. Dan daerah yang lainnya, Thaqif, Taif dan sekitarnya pun sudah mengusirnya. Akhirnya Nabi SAW sudah tidak bisa bergerak dalam berdakwah. Bahkan sudah sempit dadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasul dengan dua peristiwa besar Isra dan Mi'raj, di mana Rasul akan langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisahnya? Bagaimana Rasul SAW melakukan perjalanan Isra? Menggunakan apa Rasul ketika Isra? Kemudian ketika Mi'raj, apa yang terjadi Nabi ketika berada di langit? Dan nabi-nabi siapa yang dijumpai Nabi SAW? Termasuk juga berjumpa dengan Allah, apa yang diwajibkan Allah kepada beliau? Tentu ini pembahasan panjang, mudah-mudahan kita bisa ringkas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa mukjizat besar Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi SAW sedang tertidur di Ka'bah, atau lebih tepatnya di Hijr Ismail. Walaupun ada riwayat yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Ketika Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril. Maka Nabi SAW setelah kemudian berjumpa dengan Jibril, maka Nabi SAW melakukan pembelahan dada. Jadi Jibril dan juga malaikat yang lain datang kemudian membelah dada Nabi. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Terjadi silang pendapat berapa kali Nabi SAW dibelah dada itu.
dan dibersihkan jantungnya dengan cara dicuci dengan air zam-zam di dalam bejana emas, kemudian dimasukkan iman dan hikmah. Ada yang mengatakan pembelahan dada itu terjadi 3 kali. Pertama saat Rasul masih kecil, di usia 4, ada yang mengatakan 6 tahun, dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kemudian peristiwa yang kedua saat diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul saat turun suratul Alaq. Dan yang ketiga saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini bagi yang berpendapat 3 kali pembelahan dada. Tapi pendapat yang masyhur bahwa Rasul cuma dibelah 2 kali. Saat masih kecil di pangkuan Halimah Sa'diyah dan saat peristiwa mukjizat besar Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW kembali dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dengan air zam-zam dari bejana emas, kemudian dimasukkan kembali ke dadanya, kemudian dimasukkan iman dan juga hikmah, kebijaksanaan. Kenapa Nabi SAW harus dibelah dada? Kemudian dibersihkan hatinya. Karena Nabi SAW akan melakukan perjalanan besar, akan diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah, akan diterbangkan ke langit yang belum pernah Nabi satupun sampai ke tempat yang akan dituju Nabi. Dan Nabi akan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan bentuk asli malaikat. Ribuan malaikat akan berjumpa dengan Nabi, diperjumpakan dengan para Nabi, sehingga butuh hati yang jernih. Makanya dibelah dadanya. Maka setelah kemudian pembelahan dada ini, maka kemudian Jibril pun sudah membawa binatang untuk tunggangan Nabi SAW, dan binatang itu disebut Al-Buraq. Disebut Buraq karena kecepatan larinya seperti kilat. Makanya kilat dalam bahasa Arab itu yakadul barqu. Barqu itu artinya kilat, di mana sekali melangkah itu, kata hadis Nabi SAW, maddal basar, sejauh mata memandang. Sekali langkah itu, satu langkah itu sejauh mata memandang, berarti cepat sekali. Lah Buraq sendiri adalah dabatun asghar minal baghli wa akbar minal himar. Dia adalah kendaraan Rasul, bentuknya seperti kuda, tapi lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai. Sedang besarnya itu. Lah ketika kemudian Nabi SAW diperkenalkan dengan Buraq, tiba-tiba Buraq tidak mau ditunggangi Nabi. Yang namanya binatang tidak pernah ditunggangi dan orang yang menunggangi asing, tentu binatang itu tidak langsung mau, kan, itu risih bahasa kita. Buraq ini merasa risih. Maka Jibril alaihi salam kemudian berkata kepada Buraq dan mengatakan, diam engkau wahai Buraq, wallahi ma raqiba ahadun akram min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang paling mulia yang akan menunggang di atas pundakmu wahai Buraq lebih mulia dibandingkan Muhammad. Maka Buraq pun terdiam. Dari sini ada faedah. Kalau binatang saja memahami kemuliaan Nabi SAW, harusnya manusia jauh lebih memahami kemuliaan Rasul kita Muhammad SAW. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita dalam Musnad Imam Ahmad itu, suatu ketika Nabi SAW naik
bersama Anas ibn Malik radhiyallahu an menunggang keledai, kemudian berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian dari kejauhan ada seekor unta melihat Nabi, dikejarnya Nabi sama unta itu. Sudah dekat, unta ini kemudian menyalip Nabi, tiba-tiba berdiri di hadapannya. Setelah berdiri di hadapannya, tiba-tiba yabruk, unta ini langsung terduduk kemudian sujud. Setelah itu unta ini menangis. Maka Rasul terhenti, turun dari tunggangannya, kemudian menghadap unta, mengusap air matanya. Kemudian Nabi SAW seolah-olah berbincang dengan unta ini. Dari sini salah satu mukjizat Rasul paham bahasa unta. Tiba-tiba Rasul berteriak di hadapan orang-orang Ansar dan mengatakan, man sahib hadal jamal ini. Ja'fatan minal Ansar, datang anak muda dari Ansar dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Rasul marah dan mengatakan, afala tattaqillah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Allati malakakallahu iyah, unta ini sudah Allah kuasakan kepadamu. Lihat untamu syaka alayya, dia datang kepadaku, mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu wa tut'ibu. Engkau suka menyakitinya dan engkau suka membuat dia lelah dan letih. Engkau hanya bisa mempekerjakan tapi tak pandai merawatnya. Subhanallah, unta saja paham kemana harus mengadu. Sementara Al-Quran jelas-jelas mengatakan, idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu perkara apapun, karena syai' itu nakirah tufidu al-umum, berarti kalau berselisih dalam masalah apapun, maka solusinya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Betapa banyak para duat menyampaikan ayat ini dan betapa banyak kaum muslimin membacanya, tapi ketika ada masalah tidak pernah dikembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Berarti dia tidak paham kemana perkara itu harus disampaikan. Ada orang yang mengembalikan perkara itu kepada perasaan, kepada adat istiadat, kepada suku, dan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka peristiwa ini ketika Rasul menunggang buruk, kemudian buruk diberitahu oleh Jibril bahwa yang menunggangi Rasul terdiam. Kalau binatang saja memuliakan Rasul, harusnya kita yang umatnya Rasul lebih muliakan Rasul. Itu faedahnya. Melesatlah buruk. Ada yang mengatakan dia berhenti di tempat-tempat bersejarah. Berhenti di Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Berhenti di Bukit Tur, tempat turunnya Taurat. Dan berhenti di tempat-tempat sejarah para nabi. Kemudian baru sampai ke Palestina. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, peristiwa ini disebut Al-Isra namanya. Kalau Mi'raj ini lain lagi, Mi'raj ini naik ke langit. Kalau Isra itu dari Haram ke Aqsa, itu disebut Isra. Bahasa kitanya, orang yang berjalan malam-malam itu disebut Isra. Kalau antum jalan kaki dari rumah nanti setelah Isya ini, antum sedang Isra. Dari Beliung ke mana? Lah ketika Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi SAW kemudian turun. Ingat bahwa ketika Nabi SAW melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Rasul menunggang buruk berdua bersama Jibril. Karena Jibril kan datang dalam bentuk tasyakul. Tasyakul itu menyerupai laki-laki tampan. Dan biasanya laki-laki yang diserupai Jibril itu adalah sahabat Dihyatul Kalbi. Orangnya orang ganteng dah. Paling gantengnya orang Muhajir.
Maka kemudian Jibril naik ke atas Burak. Kemudian Rasul berada di belakangnya Jibril. Jadi boncengan berdua di atas Burak. Di sini ada keutamaan, ikhwan, di mana Nabi SAW berbangga dengan kedekatan dia dengan Jibril saat menunggang Burak. Karena dempetan, antum kalau boncengan motor kan dempetan. Sama juga ketika menunggang kuda kan otomatis memeluk kan gitu. Disinilah kedekatan Nabi SAW dengan Jibril, dan Rasul berbangga dengan itu. Dan harusnya di sini ada faedah pentingnya kita mencari teman-teman yang baik. Karena Rasul berteman dengan Jibril. Karena as-sahibu sahib, kawan itu nyeret biasanya. Kalau kawannya baik, nyeret ke yang baik. Kalau kawannya jahat, nyeret ke yang jahat, gitu maksudnya. Kalau kawannya akidahnya ahli sunnah, masuk ke ahli sunnah. Kalau kawannya khawarij, ikut ngebom di sana di sini. Kawan itu tergantung siapa. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili, orang itu digantungkan agama kawannya. Lalu sesampainya di Baitul Maqdis, maka Rasul turun kemudian menambatkan Burak di tempat tambatan yang sekarang tempat tambatannya Burak itu menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Di Palestina itu ada tembok ratapan, orang Yahudi beribadah kan meratap di tembok itu. Disitulah Rasul menambatkan Burak. Pertanyaan, kenapa Burak mesti ditambat? Bukankah dia binatang yang Allah turunkan dari langit untuk memperjalankan Rasul, dan perlu diikat? Kenapa mesti diikat? Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang akhdhu bil asbab, namanya ya, bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mencari sebab. Nggak bisa tawakal itu. Antum kosongkan rumah mau pulang kampung nih, jendela biarkan terbuka, dapur biarkan terbuka, pokoknya saya serahkan kepada Allah, langsung berangkat naik pesawat terbuka kampung. Pulang habis itu. Bukan hanya barang-barang berharga, sendok garpu hilang. Artinya bahwa tawakal itu tidak hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah saja, tetapi di situ ada namanya akhdhu bil asbab. Seperti mamanya antum ke masjid pakai motor, antum biarkan hidup motor kunci di situ, antum sholat, habis sholat hilanglah motor. Maka pertama kita tawakal kepada Allah, minta agar motor tidak dicuri dengan cara apa? Ambil kunci setang, kalau perlu gembok gitu ya, baru masuk masjid. Nah, itu tawakal namanya. Itu maksudnya. Rasul mengajarkan tawakal itu harus ada akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Disinilah terjadi ijtima'ul kubra, perkumpulan maha besar, maha dahsyat, maha agung. Karena Nabi SAW melihat di dalam Masjidil Aqsa itu penuh dengan para nabi. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah para nabi sudah meninggal, berada di kuburan-kuburan mereka? Mungkinkah para nabi kemudian bangkit dari kuburan, kemudian mendatangi Masjidil Aqsa dan berkumpul di Masjidil Aqsa? Maka ulama mengatakan maksudnya Allah menggambarkan kepada Rasul, memberikan gambaran. Jasad Nabi dijaga, memang tidak dimakan bumi, tapi tidak mungkin kemudian orang mati hidup lagi kan gitu. Jadi ruh para nabi itu pada melesat dari mana-mana, kemudian berjumpa di Masjidil Aqsa, kemudian ditampakkan kepada Nabi SAW. Dan itu perkumpulan terbesar satu dunia dalam sejarah. Kumpul semua para nabi. Mana ada ijtima, perkumpulan yang dihadiri umpamanya orang-orang hebat gitu ya, berkumpul satu dunia. Ini semua nabi dan rasul berkumpul di situ, ikhwan. Maka disebut ijtima'ul kubra namanya. Untuk apa? Untuk menyerahkan estafet bendera dakwah kepada Nabi.
karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka. Maka Nabi SAW menjadi imam para nabi, imam dia, sholat. Pertanyaannya, kewajiban sholat 5 waktu aja belum ada, Nabi kan belum naik ke langit. Kenapa Rasulullah SAW sholat dan mengimami manusia? Pahamnya? Kan belum ada sholat. Sholat itu naik dulu ke langit, baru diwajibkan sholat, kemudian Rasul sholat. Kok sudah ada sholat di situ? Maka kita katakan, ya memang kewajiban sholat 5 waktu itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bukan berarti sebelum itu Rasul tidak sholat. Ada Rasul sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Itu sholatnya Nabi. Sebelum ada sholat 5 waktu. Jadi pagi sama petang saja. Makanya Nabi SAW sholat dan menjadi imam. Di sini ada pelajaran besar, ikhwan, ketika Rasul menjadi imam seluruh para nabi itu di belakangnya, seolah-olah semua para nabi itu menyerahkan estafet dakwah kepada Nabi SAW. Ini giliran wahai Muhammad. Dan di sini ada isyarat bahwa seluruh tempat-tempat dakwah para nabi akan sampai Islam di sini. Para nabi yang berdakwah yang ada di belakang Rasul itu, dengan Rasul menjadi imam mereka, ini isyarat bahwa Islam itu akan sampai ke daerah para nabi yang menjadi makmum di belakang Rasul di zaman. Artinya Islam akan berkembang ke seluruh atau ke seantero dunia. Makanya hari ini tidak ada satu benua kecuali ada Islam. Di Afrika ada Islamnya, di Eropa ada Islamnya, di Asia ada Islamnya, di Indonesia paling besar lagi Islamnya. Islam menyebar menyeluruh. Seolah-olah, saya ulangi dari awal, bahwa dengan menjadi makmumnya para nabi, seolah-olah mereka memberikan bendera estafet, kemudian melakukan sholat bersama para nabi. Maka Nabi SAW pun kemudian sebelum naik ke langit, maka Nabi SAW kemudian ditawari 2 minuman. Pertama khamar, dan yang kedua susu. Mana 2 minuman yang dipilih Rasul? Rasul memilih susu dibandingkan khamar. Padahal khamar belum diharamkan. Karena pengharaman khamar itu terjadi di Madinah setelah hijrah. Di Mekah itu belum ada pengharaman khamar, masih boleh minum khamar, mabuk itu masih boleh di Mekah itu. Baru di Madinah ada pengharaman khamar. Artinya ketika Nabi SAW disodorkan 2 minuman, khamar dan juga susu, khamar tidak dilarang. Seandainya Rasul minum khamar pun tidak ada masalah, kan gitu. Tetapi ketika Nabi SAW memilih susu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, asabtal fitrah, asabtal fitrah. Kemudian wahudiyat ummatuka, engkau sudah mencocoki fitrahmu dan umatmu akan diberikan hidayah sesuai dengan fitrahmu. Coba kalau seandainya Rasul ngambil khamar dan khamar tidak diharamkan, mungkin antum sambil ngaji minum khamar. Mungkin itu aqua gelas itu isinya itu brandy. Apa lagi? Kalau dulu cap janggut gitu ya. Tua macam-macam. Tetapi Rasul tidak memilih khamar, memilih susu, karena tahu secara fitrah khamar itu memang memabukkan dan madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru setelah itu Rasul SAW melakukan peristiwa yang disebut dengan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Araj itu artinya tangga, atau bahasa kerennya eskalator. Itu Mi'raj itu artinya, araj itu eskalator. Kalau antum pernah naik ke mall, eskalator itu disebut Mi'raj namanya, tangga gitu.
Bagaimana Nabi SAW bisa naik ke langit? Dengan apa Rasul bisa naik ke langit? Tidak dikisahkan seperti apa Rasul naik ke langit. Apakah Rasul menunggang buruk? Tidak. Buruk itu hanya sampai di Masjidil Aqsa. Yang jelas bahwa Nabi SAW dibawa oleh Jibril naik ke langit. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Karena langit itu tinggi, ikhwan. Bintang yang paling dekat dengan bumi saja untuk mencapai dengan jarak cahaya itu bisa 3 tahun itu. Kata teori fisika gitu. Ya kan? Tinggi itu. Artinya bahwa perjalanan sedemikian tinggi, macam mana caranya itu? Terlebih-lebih harus melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, yang jarak antara satu langit ke langit kedua saja dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud itu sejarak 500 tahun perjalanan per langit. Ini 7 lapis langit. Butuh berapa tahun sampai di sana itu? Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertahun-tahun, bahkan tidak perlu berhari-hari, cukup 1 malam. Jibril membawa Rasul naik ke langit. Pertanyaannya, kenapa naik ke langit harus dari Masjidil Aqsa? Kenapa nggak dari Mekah saja langsung? Kan gitu ya. Dari Mekah langsung aja ke langit gitu ya. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Jawabannya satu, karena pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu adalah tempat berkumpulnya para nabi. Maka Nabi SAW pun harus sampai ke situ dan berkumpul bersama para nabi. Dan Masjidil Aqsa sendiri adalah kiblat bagi kaum muslimin. Bahkan kita dilarang safar dalam niat ibadah kecuali ketiga masjid: Haram, Nabawi, Aqsa. Maka Aqsa ini masjid yang luar biasa, dimiliki para nabi dan tempat bersejarah, milik semua manusia Aqsa itu. Dan kelak di akhir zaman, Masjidil Aqsa dan umumnya Palestina, jantung kota Syam, akan menjadi tempat berdirinya khilafah kaum muslimin di bawah bendera Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah. Naiklah Rasul SAW ke langit pertama. Kemudian dibukakanlah langit pertama itu. Sebelum dibuka, malaikat penjaga langit bertanya dulu, "Man, siapa?" Kata Jibril, "Ana Jibril." Saya Jibril, kata. "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Muhammad. "Awa qad uhiya ilaihi." Sudah diperintahkan dia boleh naik ke langit. Lihat bagaimana security langit, kok bisa tegas kayak gitu ya. Ini yang naik Jibril. Jibril itu kepalanya malaikat. Kok berani-beraninya nih anak buah Jibril ini ngomong sama kepalanya, "Siapa kamu?" "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Sudah diizinkan orang yang kau bawa naik?" Coba seandainya di Batam ini ada kepala bagian gitu, bawa orang masuk ke parkiran, kata satpam, "Siapa kamu?" "Oh, nggak kenal aku ini pimpinan di sini." Kan gitu ya. Terus siapa yang ngapain kau tanya-tanya? Kan gitu, jadi marahi, besok dipecat dia. Coba lihat, menunjukkan bahwa malaikat itu bertugas bukan karena Jibril, walaupun dia kepalanya kan gitu, dia pimpinannya, tapi dia bertugas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memastikan langit itu aman, karena langit itu ala malaikat masalahnya. Tidak sembarang orang naik turun itu. Makanya pintu langit juga difirmankan dalam Al-Quran, "At-Tariq, wa ma adraka mat-Tariq, an-najmu sakin." Tariq itu artinya orang yang mukul pintu tuh, tuk tuk tuk, itu namanya tariq.
Lalu apa yang diketuk itu? Pintu langit. Artinya pintu langit tak sembarang main buka tutup dia. Kapan dibuka, kapan ditutup, ada waktunya. Seperti ketika ruhnya seorang mukmin dicabut, kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, baru dibuka tuh pintu langit sampai ke langit ketujuh. Atau ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemudian membuka pintu langit. Atau setiap hari asar dan juga subuh, malaikat yang mencatat kebaikan di siang dan di malam hari naik, baru dibuka pintu langit. Jadi tidak sembarang pintu langit main buka gitu saja. Makanya kemudian untuk memastikan langit aman, tegas nih security langit ini. Siapa yang bersama Muhammad? Sudah diizinkan dia masuk? Sudah, silakan. Naik dia. Rupanya pertama kali berjumpa dengan siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian dipandangnya Adam alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, itu adalah buyutmu Adam. Ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW mendekat Nabiullah Adam yang tingginya itu 30 hasta, lebarnya 7 hasta, besar. Kemudian Rasul mengatakan assalamu alaikum. Maka Adam mengatakan wa alaikumussalam, marhaban bibnin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Adam bangga dengan Rasul, makanya menyebutnya dengan kalimat bibnin saleh, anakku yang saleh. Dari sini ada faedah bahwa anak yang soleh itu akan menjadi kebanggaan orang tuanya, ya kan? Banyak orang-orang tua itu kalau melihat anaknya soleh, oh kalau tahu anak saya soleh, saya buat waktu saya masih muda 10 anak biar kayak dia semuanya. Sekali anaknya tolah-toleh itu gak jelas. Kalau tahu kau akan begini nak, waktu bayiku injak leher biar mati sekali. Kan gitu ya. Nggak bangga orang tua itu melihat anak yang kurang ajar. Tapi kalau anak yang soleh bangga, karena anak yang soleh itu aset terbesar dalam kehidupan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yakulah. Atau anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian Rasul heran memandang Adam, karena Adam sekali-kali menengok ke kanan begini, tiba-tiba tersenyum. Tapi kalau menengok ke kiri seperti ini, tiba-tiba pula menangis. Sehingga kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Adam seperti itu? Maka Jibril mengatakan, apabila dia memandang ke arah kanan wahai Muhammad, sesungguhnya dia melihat umatnya yang sebagian umatnya masuk ke dalam surga. Bahagia Adam, tersenyum dia. Tapi ketika dia melihat ke arah kiri, ada sebagian keturunannya, umatnya yang masuk ke dalam neraka, menangis dia. Dari sini ada faedah bahwa harusnya orang-orang itu menyesali dosanya dengan menangis. Kalau orang banyak berbuat dosa, banyak-banyaklah menangis. Begitulah para ulama. Karena dosa itu memiliki pengaruh kepada ibadah masalahnya. Ibrahim ibn Adham, seorang ulama zuhud yang luar biasa. Dia beli satu gantang kurma di Mekah. Ada orang jual kurma, beli dia kurma satu gantang. Rupanya di bawah gantang ada satu biji kurma jatuh. Kurma itu tidak tahu apakah kurma yang jatuh dari gantang yang sudah di kilonya, ataukah satu butir kurma itu adalah kurma milik penjualnya. Syubhat kan? Husnudon saja Ibrahim bin Adam main ambil saja karena sudah dibeli, ambil makan. Dia pikir itu kurma yang jatuh dari gantangnya.
Rupanya kurma itu bukan jatuh dari gantang yang sudah dibelinya, tapi kurma itu adalah kurma milik penjualnya yang belum masuk ke gantang itu. Safarlah dia ke Palestina, hendak i'tikaf di Masjidil Aqsa dan beribadah. Berbulan-bulan dia di situ, atau berhari-hari selama dia di Masjidil Aqsa, i'tikaf, qiyamul lail, baca doa, ibadah, tidak khusyuk. Enggak khusyuk, susah untuk khusyuk. Sehingga dia berpikir, kenapa, ada apa dengan ibadahku ini? Mulai dia merenung, sedih, kenapa dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Ini ulama salaf. Rupanya teringat dengan satu butir itu. Jangan-jangan gara-gara satu butir itu, satu butir kurma yang kumakan, ini pula yang menyebabkan ibadahku terganggu. Coba ingat. Akhirnya dia safar balik lagi ke Mekah gara-gara satu butir kurma. Balik dia ke Mekah, cari tukang jual itu. Rupanya yang jual berbeda pula. Yang tadinya tua sekarang jadi muda. Kemudian ditanya, mana Pak tua yang jual kurma itu? Kata penjual, ini maaf dia sudah meninggal. Wah, langsung sak dada. Berarti gak akan ketemu dengan orang. Kamu siapanya? Saya anaknya, Pak. Oh, kalau begitu begini, dulu waktu bapakmu yang jualan, aku pernah membeli kurma. Di kolong gantang ada satu butir kumakan, karena aku sangka itu kurma yang jatuh dari gantangku. Tolong ikhlaskannya. Kata anaknya, bagi saya sih kalau hanya sebutir kurma apalah artinya, saya ikhlaskan. Masalahnya bapak saya anaknya 10. Ada di mana-mana gitu kan mereka. Akhirnya dia nyari anaknya satu-satu, minta diikhlaskanlah satu-satu itu, bayangkan coba. Setelah mendapatkan keikhlasan anak-anaknya, barulah dia khusyuk ibadah. Itu lihat ulama dulu ya, luar biasa. Kalau antum ini beli duku, belum dibeli, main ambil, makan, kecut, nggak jadi, nggak dibayar tuh yang satu karena kecut. Ya selalu aja tuh ibadah itu, karena dari dulu nggak pernah khusyuk, ya biarin aja kan. La haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu menangis karena melihat umat yang berdosa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit kedua. Berjumpalah Rasul dengan Nabi Allah Isa dan juga Yahya alaihi wassalam. Kata Jibril, ucapkan salam kepada mereka. Maka Rasul mengatakan, Assalamualaikum. Maka Nabi Isa dan Yahya mengatakan, Waalaikumsalam. Marhaban bisahibin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang temanku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kalau ada mengatakan anakku yang saleh, kalau ini temanku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dari sini juga penting kita itu mencari teman yang saleh. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Istaghfiru bisahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang saleh, karena itu akan menjadi manfaat bagi kamu saat nanti pada hari kiamat. Karena mereka juga akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya ada satu kisah yang disebut dengan Suqul Jannah. Suq al-Jannah, pasar surga. Surga juga ada pasar sama. Jadi pasar ini bukan tempat jual beli, surga nggak ada jual beli. Tapi pasar ini tempat orang bereuni. Jadi orang-orang yang pernah kita kenal di bumi kemudian masuk ke dalam surga, reuninya itu tiap Jumat itu di pasar itu. Kemudian mereka mendiskusikan, mereka ingatlah kehidupan di dunia. Dulu kita kerja bakti, ngocor jalan dari ujung sana ke rumah Pak Ge sampai ke sana. Nanti itu diceritakan itu. Bakar-bakar ikan. Satu ambil kepala, satu ambil. Jadi semua akan diceritakan. Semua akan diceritakan. Jadi akan bahan cerita. Jadi mereka akan tahu kehidupan dunia. Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka nyeletuk. Kawan kita itu yang selalu sama kita hadir di situ itu mana? Kok tidak nampak?
Maka kemudian malaikat memberitahu huwa finnar, dia di neraka. Maka ketika tahu bahwa temannya ini masuk neraka, maka sepakat nih kawan-kawan dia yang soleh yang masuk ke dalam surga langsung mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami sampai kau keluarkan kawan kami dari neraka itu. Lihat, makin banyak kawan yang soleh, makin banyak memberikan syafaat kepada kita. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya, karena itu akan bermanfaat bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan siapa? Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah bahwa Yusuf itu memiliki ketampanan separuh ketampanan Adam. Jadi separuh ketampanan Adam, Adam ini tampannya dibagi dua. Yang separuhnya untuk umatnya, keturunannya sampai kiamat, separuhnya lagi khusus untuk Nabi Yusuf. Makanya wajar kalau Yusuf ketampanannya mengalahkan seluruh turunan Adam, karena yang separuh itu rame-rame gitu ya dari turunan Adam, yang separuhnya khusus bagi Nabi Yusuf. Makanya ketampanan Yusuf itu jadi fitnah jadinya, sampai-sampai ketika wanita-wanita istri-istri pejabat itu yang awalnya melecehkan Zulaiha, kemudian membuat super hoax dan mengatakan, ngapain si Zulaiha itu, masa budaknya digoda, dia kan pejabat, gak malukah dia? Kata Zulaiha, awas saja, belum tahu dia siapa budak. Maka diundanglah ibu-ibu pembisik-pembisik itu, istri-istri pejabat-pejabat itu, suruh makan di rumahnya, disediakan pisau, disediakan buah. Pegang pisaunya, pegang buahnya. Kemudian Zulaiha mengatakan, buka pintu, suruh Yusuf masuk. Mereka tidak pernah melihat Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tiba-tiba mereka tidak sadar, faqatta'na aydiyahun. Dia bahasa Quran bukan faqatta'na, pakai tasdid, qatta'a. Yuqatti'u taqti'an, itu artinya bukan satu gores, bergores-gores. Itu maksudnya. Kalau qata'a sekali aja. Tapi kalau pakai tasdid qatta'a, begini-begini. Gitu. Kemudian mengatakan, hasya lillah, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, jangan-jangan ini malaikat katanya, ini bukan orang ini katanya. Sampai ngomong gitu mak-mak, terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ada juga yang berpendapat, wallahu a'lam, bahwa ketampanan Adam itu dibagi dua. Satu, separuhnya dibagi Yusuf, separuhnya dibagi kepada Rasul kita Muhammad SAW. Tapi ketampanan Nabi tidak membuat fitnah, hanya menampakkan haibah karismatik yang luar biasa. Tapi ketampanan Yusuf ini membuat fitnah kaum hawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Naik lagi Rasul ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Kemudian dan Idris itu difirmankan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Allah angkat ke tempat yang paling tinggi, ke langit keempat. Kemudian Allah naikkan lagi Rasul ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Kemudian naik lagi ke langit keenam, berjumpa dengan Musa alaihi salam. Ketika itu Musa melihat Rasul, tiba-tiba menangis. Kemudian Rasul bertanya, kenapa Musa memandang saya, kenapa kok dia bisa menangis? Kemudian Jibril memberitahu bahwa Musa menangis karena ada orang yang masih muda, tapi memiliki umat terbanyak melebihi umatnya. Sementara Musa sudah bersusah payah berdakwah kepada Bani Israel, umatnya tidak sebanyak anak muda ini, maksudnya Nabi SAW. Menangis dia. Di sini ada faedah, ikhwan. Harusnya orang itu punya kecemburuan,
ketika melihat temannya jauh lebih soleh dibandingkan kita, gitu maksudnya. Masa dia hafal 2 juz, saya juz amma janda, saya harus juga, gitu maksudnya. Jadi ada fastabiqul khairat. Tapi ada 2 kaidah yang antum pahami. Kalau urusan dunia, jangan pernah memandang ke langit, pandanglah ke bawah. Karena kalau urusan dunia memandang ke langit, capek leher kita dan tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah pandang ke bawah, pandang ke langit. Sebab kalau terus mandang ke bawah, tidak bertambah pahala kita. Saya ulas. Kalau seandainya ada orang kaya, tetangga kita kaya-kaya semuanya, kita pula miskin sendiri. Kemudian kita pandang teruslah si kaya itu, kapan saya punya mobil, kapan saya punya rumah, kapan saya asik dia terus. Baru berapa hari sudah naikkan rumahnya, baru berapa hari ganti lagi kendaraannya. Saya dengar dia beli pula perumahan di sana. Kalau terus itu yang dipandang, maka selamanya tidak akan bersyukur dia. Coba kalau dia memandang, dia sudah punya rumah, mandang kepada orang yang nggak punya rumah. Lewatlah umpamanya ke jembatan mana, ada orang yang tidur pakai tenda di bawah jembatan. Alhamdulillah, saya walaupun punya rumah ngekos, tapi masih enak lah di rumah dibandingkan orang itu. Nyamuknya segede-gede gajah di situ. Ya kan? Bersyukur dia. Kalau mandang ke bawah dia kan. Tapi ini soal dunia, ikhwan. Soal agama jangan. Berapa hafalan? 1 juz. Alhamdulillah. Saya lebih bagus daripada dia. 1 juz 1 surat. Umpamanya kan gitu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau soal dunia harus lebih lagi, tingkatkan tingkatan. Enak kali kawan ini sudah 5 juz, kapan saya jadi 5 juz? Nah, seperti itu, mandangnya ke atas terus. Sehingga akhirnya rajin ibadah, mengejar saudaranya, makin banyak pahala yang diraih. Lah, Nabi Musa mengajarkan kaidah seperti itu kepada kita. Dia sedih kok umatnya lebih sedikit, umat Muhammad kok banyak. Kemudian naik ke langit terakhir, berjumpa dengan orang yang mirip dengan dia. Persis mirip dengan Nabi, wajahnya, postur tubuhnya, semua mirip. Rupanya dia adalah Ibrahim alaihi salam, Nabi yang paling mirip dengan Nabi SAW. Dan dia sedang bersandar seperti ini di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Sejarahnya begini Baitul Ma'mur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, malaikat kan mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih memuji dirimu? Sudah, tidak usahlah ya, enggak usah ciptakan. Kalau Engkau memang ingin menciptakan di bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak bumi, sebaiknya kau jangan ciptakan. Kami saja malaikat turunkan ke bumi, biar kami memujimu, kami bertasbih kepadamu. Tapi Allah tetap ciptakan Adam sebagai iktiradnya malaikat ini. Akhirnya Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Kau tawaf di situ. Karena malaikat ingin beribadah kan, memuji Allah. Maka Allah tetap ciptakan Adam untuk tinggal di bumi, dan Allah buat Baitul Ma'mur untuk mereka, karena mereka memang hanya untuk bertasbih dan memuji Allah saja. Maka diciptakanlah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka sebagai balasannya dia disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat. Dia membuat Ka'bah di bumi, maka badannya disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat.
Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap perbuatan itu ada balasan. Kalau Anda menanam keburukan, menuai keburukan. Menanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Itulah al-jaza min jinsil amal. Pertanyaannya, Nabi itu banyak, ikhwan. Ulul azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa Nuh tidak ada di situ? Ya kan? Nuh nggak ada kan di situ. Dia Isa ada, berjumpa dengan Nabi di langit kedua. Kemudian Ibrahim, Musa berjumpa. Tapi Nuh tidak ada. Tidak diletakkan di langit keberapa? Atau para nabi dari 25 nabi dan rasul. Kenapa tidak berjumpa dengan Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Zulkifli, Ilyasa, nabi-nabi yang lain kan banyak 25 nabi dan rasul kan? Kenapa cuman Isa, Yahya, Idris, Yusuf, Musa, Harun, Ibrahim? Kenapa dengan 7 nabi ini saja yang dijumpai Nabi? Kemana para nabi yang lain? Karena 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Rasul. 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Nabi. Pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu hijrah dari sorga ke bumi. Maka Rasul akan mengalami hal yang sama. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua berjumpa dengan, setelahnya langit kedua, Yahya dan Isa bin Maryam. Yahya dipenggal kepalanya oleh siapa? Yahudi. Dan kepalanya menjadi mahar bagi seorang wanita pelacur. Kemudian Isa juga menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Kalau bukan karena Allah mengangkat Isa, dia jadi sasaran pembunuhan juga. Sebagaimana keduanya dimusuhi Yahudi sampai dibunuh, dan Isa diselamatkan Allah, maka Rasul pun sama. Setelah hijrah ke Madinah, kau akan berhadapan dengan musuh selain kafir Quraisy. Siapa? Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir. Semua akan memusuhi kamu. Bani Quraidah pernah bersiasat untuk membunuh Rasul saat rapat. Kata pembesar mereka, nanti kalau Muhammad datang di rumah tempat kita rapat ini, naiklah satu orang ke atap, bawa batu besar, jatuhkan tepat di kepalanya. Tapi Rasul sebelum datang ke rapat, Jibril datang, ngasih tahu, jangan kau datang ke rapat itu. Mereka sudah bersiasat membunuh. Nggak jadi rapat, justru datang bawa pasukan. Digempurlah Bani Nadir, kalah. Kemudian setelah pulang dari Khaybar, tiba-tiba kemudian pembesar Yahudi menyuruh wanita namanya Zainab bintul Haris untuk meletakkan racun ke kambing hadiah. Sampai sempat termakan sedikit oleh Rasul racun itu. Sampai-sampai Rasul bertanya, kenapa kalian racun saya? Kata mereka, kalau engkau seorang nabi, kau nggak akan apa-apa makan racun. Kalau engkau bukan nabi, pasti kau mati. Istirahatlah kami dari kamu, katanya. Selesai katanya. Tapi Rasul tidak membalas, mengkisos wanita itu kecuali setelah satu sahabat yang ikut makan racun setahun setelahnya meninggal. Baru dikisos wanita itu. Artinya kalau salah satu sahabat tidak ikut meninggal, maka wanita itu tidak akan dikisos. Jadi dibunuhnya wanita itu bukan karena meracun Nabi, tapi karena ada seorang sahabat yang sama-sama makan racun setahun setelahnya meninggal. Maka dia meninggal disebabkan racun oleh wanita itu, dikisoslah wanita itu. Artinya bahwa pertemuan Isa dengan Yahya itu, karena Nabi SAW akan menghadapi situasi yang jauh lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi dibandingkan kafir Quraisy, akan menghadapi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini didolimi oleh siapa? Saudaranya.
Ya. 10 sahabat Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf itu, kecuali Binyamin. Kan 11, 12 dengan Yusuf. Yang mencelakakan Nabi Yusuf ini 10 orang, karena adiknya Binyamin ini masih kecil, tidak ikut-ikut, apalagi dia satu kandung, yang lainnya lain ibu. 10 orang ini bersiasat untuk membunuh Yusuf, dan betul-betul dilakukan. Tapi tidak langsung dibunuh, dicemplungkan ke sumur. Tapi Allah selamatkan Yusuf karena kehendak. Ada sebuah hikmah yang besar yang akan terjadi kepada Yusuf. Artinya sebagaimana Yusuf juga akan dimusuhi oleh keluarganya, maka dakwahmu juga kurang lebih. Siapa yang pertama musuhi dakwah Nabi? Abu Lahab. Dia yang pertama musuhi dakwah Nabi, sehingga turun ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Kemudian naik lagi ke langit berapa? Keempat, berjumpa dengan Idris alaihi salam. Sebagaimana Idris itu diangkat dari bumi ke langit, dan Allah katakan wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat derajatmu wahai Idris, maka Allah pun akan mengangkat derajat Rasul, sehingga Allah firmankan wa rafa'na laka dzikra, kami angkat juga penyebutanmu. Tentang, tenang wahai Muhammad, sekalipun anak-anakmu mati semuanya, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, At-Tayyib meninggal, Ibrahim meninggal, kamu tidak akan terputus nasab. Kau akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Idris juga diangkat ke langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Harun. Harun ini orangnya lembut, dibandingkan Musa orangnya keras. Itu kakak beradik. Harun itu jadi nabi karena Musa yang minta, ya Allah jadikan saudaraku nabi, maka Allah angkat Harun jadi nabi. Hanya gara-gara Musa ini pelat ngomongnya, karena ketika bayi makan bara api itu. Ada yang mengatakan seperti itu kisahnya. Di suatu ketika Musa bayi digendong Fir'aun, dijambak janggutnya. Kok bayi punya tenaga kuat sampai tersungkurlah si Fir'aun, gak dijambak bayi. Kok kuat gini bayi ini? Kata Fir'aun, jangan-jangan ini bayi yang saya mimpikan. Hampir dibunuh. Datang Asya bintu Muzahim, diambillah bayi itu, jangan dibunuh, itu bayi dah berakal. Ah bukan, kata Fir'aun, ini bayi yang kumimpikan nih, katanya. Kata Asya, kalau tidak percaya ujilah bayi itu. Bayi ini masih merangkak. Diletakkan satu bara api, satu pula kurma. Ini bayi ini sudah merangkak ke kurma tuh. Tapi Jibril membelokkan untuk mengambil bara api. Diambilnya bara api, dimakan oleh anak bayi itu. Anak bayi makan bara api, terbakar lidahnya, pelatlah Musa sebab itu. Makanya dia ketika datang kepada Fir'aun mengatakan, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdah, lepaskan ikatan lidahku ini, pelatku ini, sehingga tidak pasti kalau ngomong. Yafqahu qauli, supaya mereka paham dengan bahasa. Tahu Musa ini bukan seorang orator dan punya abang Harun seorang orator, maka dia minta kepada agar ditemani abangnya Harun berdialog dengan Fir'aun. Dan Harun itu lembut sekali, sehingga dicintai Bani Israel. Kalau Musa keras, makanya tidak disukai Bani Israel, tapi ditakuti, ya kan? Maka lembutlah engkau dalam berdakwah wahai Muhammad seperti lembutnya Harun, supaya dicintai umat. Kemudian naik lagi ke langit, yang keenam berjumpa dengan Musa. Musa itu nabi yang paling sabar. Macam-macam godaan Bani Israel kepada Musa itu, sampai kepada masalah pribadi. Gara-gara tidak mau mandi sama-sama di sungai, maunya Musa menyendiri saja, diturunlah Musa. Oh, jangan-jangan Musa itu punya penyakit di badannya, jangan-jangan banyak kurangnya itu di badannya itu. Akhirnya Allah ingin membuktikan bahwa badan Musa itu badan yang sterk, yang indah, yang tidak dimiliki badan-badan Bani Israel. Ketika mandi, diletakkan bajunya di atas batu, batunya pula lari. Dikejar sama Musa ini, pakaianku jangan dibawa, gitu. Lari nih batu ini. Rupanya lari
lewatlah di pemandian Bani Israel. Musa mengejar-ngejar, nggak peduli dengan Bani Israel dalam kondisi telanjang. Bani Israel melohok saja. Tengok Musa ngapain itu? Mereka memandang badan Nabi Musa seret, kekar, bagus, indah. Baru dari situ mereka sadar, nggak benar tuduhan mereka. Musa itu pemalu, nggak mau mandi sama-sama. Hanya itu saja. Tapi sampai dituduh masalah privasi loh ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Musa itu betul-betul disakiti. Makanya Rasul sampai mengatakan, rahimallah akha Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Banyak kali ujian Bani Israel kepadanya, tapi dia sabar. Itu sampai Nabi ngomong begitu. Karena Bani Israel itu mudah kufur, asing minta mujizat aja. Datang mujizat beriman, nanti lama-lama lupa, kufur lagi, minta mujizat lagi, asing itu aja. Mempermainkan Nabi. Maka sebagaimana Musa sabar ketika mengobati Bani Israel, maka engkau pun sama bersabar dalam berdakwah. Banyak ujian, tantangan, rintangan dalam dakwah, baik dari kafir Quraisy, baik dari orang Yahudi, baik segelintir Nasrani, baik orang-orang munafik dari dalam. Itu banyak tantangan nanti. Kau harus sabar. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi sabar ketika berdakwah, termasuk Musa ulul azmi di situ. Kemudian berjumpa dengan Ibrahim. Karena Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Nabi SAW akan meneruskan pemakmuran Ka'bah itu sampai kiamat. Dan sampai hari ini Ka'bah yang dibangun Ibrahim menjadi tempat, bahkan satu di antara rukun Islam, ibadah haji. Siapa yang membangun? Ibrahim. Itu kenapa Nabi SAW hanya berjumpa dengan 6 atau 7 Nabi. Karena 7 Nabi ini akan jadi pelajaran estafet dakwah dia. Itulah diantara hikmah dan faedahnya. Kenapa hanya dengan 7 Nabi ini saja? Baru setelah itu Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur. Dilihatnya banyak malaikat. Kemudian diceritakan kepada Rasul, sesungguhnya setiap hari malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur tawaf dan beribadah di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk. Sebesar apa tuh Baitul Ma'mur? 70.000 malaikat masuk setiap harinya. Selesai mereka ibadah tawaf, keluar, tidak pernah kembali. Besoknya masuk 70.000 malaikat yang sama, beribadah satu hari, kemudian keluar, tidak pernah kembali. Besoknya datang dengan jumlah yang sama, keluar, tidak pernah kembali. Begitu sampai malaikat. Pertanyaannya, berapakah jumlah malaikat itu? Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara malaikat kecuali Allah. Ketika Rasul melihat banyaknya para malaikat itu, terasa terhina, rendah diri, merendah diri, melihat ke bawah ke bumi, lihat manusia-manusia yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memandang ke atas ribuan para malaikat yang beribadah. Coba bayangkan, apa Allah berhajat dengan manusia sementara Allah sudah punya hamba-hamba yang beribadah? Walaupun satu dunia manusia kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Walaupun satu dunia beriman, tidak pun menambah kekuasaan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segitu banyak malaikat itu. Ada Rasul itu menceritakan, ada malaikat sejak diciptakan sampai kiamat sujud aja nggak bangkit-bangkit. Ada diciptakan ruku saja nggak bangkit-bangkit. Ada yang bertasbih-tasbih sampai kiamat. Dan tidak ada 4 jari kecuali ada malaikat. 4 jari ada malaikat. 4 jari ada malaikat. Terbentang langit itu seberapa lebarnya itu? Coba bayangkan. Setiap langit ada malaikat. Makanya ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, wa futihatis sama fakanat abwaba. Ketika pintu-pintu langit dibuka pada hari kiamat, para malaikat keluar semua dari langit. Baru Allah gulung langit itu seperti menggulung kertas. Banyaknya malaikat itu. Maka Nabi SAW kemudian naik ke langit. Dilihatnya berbagai macam makhluk yang luar biasa. Ingat ikhwan, kalau orang semakin tinggi naik ke langit, maka bumi ini semakin kecil.
Coba antum naik pesawat ya. Naik pesawat nih, pesawat baru hanya 10 kaki, masih nampaklah kepala orang. Naik sedikit, hilang tinggal titik kepalanya. Naik sedikit, hilang sak kepala-kepalanya, nggak nampak. Ya. Yang ada tinggal bandaranya aja makin kecil makin hilang. Makin tinggi, makin nggak nampak, makin kecil gitu kan. Sampai nggak nampak lagi itu di bumi itu. Betapa kecilnya makhluk Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Makanya ketika Allah mengatakan sesungguhnya perbandingan 7 lapis langit dengan bumi seperti Anda pergi ke padang pasir, ambil cincin antum, lempar ke padang pasir, bumi itulah buminya, padang pasir itulah langitnya. Seperti itu. Makin tinggi, makin besar kuasa Allah. Bahkan ketika Rasul mengatakan, kalau seandainya Allah bandingkan kursi dengan langit, sama juga. Antum masuk ke padang pasir, ke lautan padang pasir itu yang tidak ada tepinya, antum ambil cincin, lempar ke padang pasir, cincin itu 7 lapis langitnya, kursi itu padang pasirnya. Naik lagi sampai kepada arasy. Arasy itu dibandingkan dengan semua makhluk yang di bawahnya, persis seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Bagaimana penciptanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan semua ciptaannya. Jadi Rasul makin naik ke langit, melihat ciptaan macam-macam. Sampai ketika Nabi SAW kemudian diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam surga. Betul-betul dia masuk. Lain dengan neraka. Kalau neraka Rasul mengatakan ittalaktun nar, diperlihatkan neraka. Tapi kalau surga, dakhaltul jannah, aku masuk. Ya tidak mungkin Rasul masuk ke neraka, terbakar di neraka. Hanya diperlihatkan saja nerakanya. Tapi kalau surga, masuk Rasul di situ. Pertama yang dilihat apa kata Rasul? Fa idza ana bi qasri minadh dhahab. Aku melihat kepada istana semua emas dari ujung ke ujung. Semua dari emas bahan bakarnya, bahan bakunya. Oh, di bumi ini kan istana kayak rumah antum, bata, semen, kapur, gini itu macam-macam besi di situ. Kena angin ketimpa roboh batanya. Ini semua emas, coba bayangkan. Terkagum Rasul. Kata Nabi SAW kepada Jibril, itu tuh siapa? Liman hadza Jibril, itu siapalah Jibril itu? Kata Jibril, li rajulun minal Arab, untuk anak muda dari bangsa Arab. Wah, senang Nabi. Fadhanantu annahu ana, jangan-jangan saya kan orang Arab, kata Rasul. Kata Rasul, yang benar Jibril ngomong, itu siapa? Kata Jibril, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Oh, tambah nyepit lagi. Oh, betul ini untuk saya. Saya kan dari Quraisy, kan. Rasul mengatakan, ya Jibril, untuk siapa lah? Jelas lah kalau ngomongnya. Kata Jibril, li Umar ibn Khattab. Rupanya bukan itu dia. Untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Orang yang belum masuk, istananya sudah dibangunkan. Tiba-tiba Rasul penasaran ingin masuk ke istana itu, misalnya Umar itu. Ketika mendekati pintu, ada pula bidadari Umar sedang berwudu. Kemudian fastahyaitu, aku pun malu, kutundukkan pandanganku, ku pergi tak jadi masuk. Lihat, padahal di surga itu ikhwan semua halal, nggak ada yang haram di surga itu. Antum pandang bidadari sepuas antum sampai meleleh-leleh itu, nggak haram. Tapi kalau antum melihat ada orang gadis putih cantik dipandangi, ini dosa kan itu. Mandang lagi dosa lagi, mandang lagi dosa lagi kan itu. Tapi Nabi SAW karena malunya tundukkan pandangan. Padahal semua halal di surga itu. Kalau Nabi SAW tahu itu bukan hak miliknya, walaupun halal, tapi kan bukan hak milik dia, karena itu milik Umar masalahnya kan. Malu Nabi, keluar nggak mau. Makanya ketika berjumpa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, dia bercerita kepada Umar bin Khattab. Ketika pas bercerita tentang bidadari, Umar pun menangis dan mengatakan, a'alaika aghar ya Rasulullah, a'alaika aghar. Haruskah aku cemburu dengan wahai Rasul?
Haruskah aku cemburu dengan kamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja katanya. Jadi Rasul diperlihatkan istana-istana. Tapi ingat ya, kaidah Quran ataupun hadis, ketika Allah dan Rasulnya menceritakan tentang nikmat sorga, maka yang diceritakan itu kenikmatan yang paling rendah. Itu harus paham di kaidah. Kalau seandainya Al-Quran menceritakan keindahan sorga, hadis Nabi menceritakan keindahan sorga, ini kaidahnya. Yang diceritakan oleh Al-Quran dan juga hadis itu bercerita sorga yang paling rendah. Seolah-olah yang rendah saja kayak gitu, gimana yang tinggi gitu maksudnya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasul 3 soalan. Setelah menikah dengan Rasul, Ummu Salamah bertanya 3 soalan. 1, Rasul, aku melihat kalau engkau membaca Quran, kemudian lewat di ayat-ayat tentang sorga, tentang bidadari, tentang nikmat-nikmat sorga, kau selalu terdiam. Kau berdoa apa? Tapi kalau engkau membaca ayat-ayat neraka, kau juga terdiam. Kau berdoa apa? Kata Rasul, kalau aku melewati ayat-ayat sorga, maka saya katakan, ya Allah, masukkan aku ke sorga. Kalau saya lewat di ayat-ayat neraka, ya Allah, jauhkan aku di neraka. Kemudian kata Ummu Salamah, pertanyaan yang pertama, wahai Rasul, bagaimana hukum seorang wanita pernah menikah dengan laki-laki yang soleh, kemudian laki-laki ini mati syahid, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki yang soleh yang lainnya, mati syahid lagi dia. Setelah itu perempuan yang soleh ini meninggal, 3-tiganya masuk surga. Dengan siapa saya harus menikah di surga? Mana pasangan saya? Apakah dengan suami yang pertama ataukah dengan suami yang kedua? Maka Rasul mengatakan, engkau akan perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Kenapa Ummu Salamah bertanya soal ini kepada Rasul? Karena ada sejarah. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Bapaknya Abu Salamah, kan anaknya kan Salamah namanya. Bapaknya dipanggil Abu Salamah, ibunya dipanggil Ummu Salamah karena punya anak Salamah. Ummu Salamah itu cinta mati dengan Abu Salamah, dan Abu Salamah cinta mati dengan Ummu Salamah. Tidak ada laki-laki terbaik di hatiku melebihi Abu Salamah. Kata Abu Salamah, tidak ada perempuan terbaik di hatiku selain daripada Ummu Salamah. Itu luar biasa cintanya Abu Salamah kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Ketika perang Uhud, Abu Salamah mati syahid. Mati syahid. Maka Nabi SAW bertakziah kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa, qul ya Umma Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Katakan wahai Ummu Salamah, ya Allah, berikan ganjaran akan musibah yang menimpaku. Katakan. Dan ini doa sunnah, kalau antum ditimpa musibah, ucapkan kalimat ini. Maka diucapkanlah oleh Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala untukku karena musibah yang menimpa. Sampai di sini tidak, Rasul mengatakan, katakan juga Ummu Salamah, Allahumma khlufli khairan min Abi Salamah. Ya Allah, gantikan untukku kalau memang ada ganti yang jauh lebih baik daripada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Rasul. Saya tidak mungkin mengatakannya, karena tidak ada laki-laki yang paling kucintai melebihi Abu Salamah. Gitu. Kata Rasul, sudah katakan saja. Kata Ummu Salamah, tidak wahai Rasul. Kata Rasul, katakan. Tidak, katakan. Sampai 4 kali baru dia mengatakan, Allahumma khluqli khairan min Abi Salamah. Ya Allah, kalau memang ada ganti, ya minimal yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kenapa Ummu Salamah tidak mau mengatakan kalimat ini? Karena ada wasiat. Sebelum Abu Salamah meninggal dunia, saat detik-detik wafatnya itu, ngomong sama Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, istriku,
kalau memang aku meninggal, tolong jangan kau menikah lagi. Tapi kalau engkau yang meninggal dulu, aku berjanji tidak akan menikah lagi, supaya engkau dan aku menjadi suami istri di surga. Kata Ummu Salamah, siap wahai suami. Jadi ada wasiat masalahnya. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu, ya tidak maulah Ummu Salamah kan, karena dia sudah berjanji dengan Abu Salamah masalahnya. Tapi karena Nabi yang memerintahkan, nggak boleh menolak perintah Nabi. Maka dia pun berdoa, Allahumma akhluf li khairan min Abi Salamah. Ya Allah, gantikan kalau memang ada, tapi syaratnya harus lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika masa iddahnya selesai, datang Abu Bakar melamar. Kata Ummu Salamah, maaf Abu Bakar, Abu Salamah lebih baik daripada kamu. Pergilah Abu Bakar. Datang Umar, jawabannya sama, maaf Umar, Abu Salamah lebih baik dibandingkan kamu. Datang sahabat-sahabat, ini yang datang bukan sahabat kaleng-kaleng, kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar, semua ditolak oleh Ummu Salamah. Maaf, tidak ada manusia terbaik di hatiku melebihi Abu Salamah. Akhirnya nggak beranilah sahabat datang lagi. Datang Nabi melamar Ummu Salamah. Mungkin Ummu Salamah mengatakan, Abu Salamah lebih baik dibandingkan engkau ya Rasul, kurang ajar namanya kan. Nabi yang datang. Kalau Nabi yang datang tak mungkin lah ngomong gitu Ummu Salamah kan. Tapi karena Ummu Salamah juga masih terngiang dengan ucapan Abu Salamah, maka dia mencari-cari alasan untuk tidak menikah dengan Rasul dengan 3 alasan. Bukan berarti aku menolak pinanganmu wahai Rasul, cuman aku punya 3 syarat. Apa 3 syarat kata Nabi? 1, aku dah tua Nabi, masa kau mau menikah dengan wanita tua? Yang kedua, anakku banyak, yatim-yatim semuanya, engkau akan terbebani dengan anak-anak wahai Rasul. Oke. Yang ketiga, aku wanita pecemburu berat wahai Rasul. Istrimu banyak. Kalau aku menikah dengan kamu, bagaimana kalau aku cemburu? Bisa berabe rumah tangga. Ini penolakan halus sebenarnya. Rasul terdiam dan berpikir sesaat. Kemudian kata Rasul, baik, saya jawab. Adapun engkau tua, aku juga sudah tua. Salah orang tua menikah dengan orang tua? Salah orang tua menikah dengan orang tua? Kakek menikah dengan nenek salah? Boleh, tidak ada masalah. Kadang kalau sudah tua itu menikah untuk teman hidup kan begitu ya. Karena Rasul itu niatnya ingin menjadi kafil anak yatim. Makanya kata Rasul, adapun anak-anakmu, anak-anakku juga loh kata Rasul. Rasul ingin menjadi kafilnya anak yatim. Jadi ini pelajaran bagi siapapun yang menikahi janda yang punya anak, jangan mau sama ibunya saja. Anaknya juga akui sebagai anak. Itu anak kita, walaupun anak bawaan. Adapun sifat pecemburu, aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan cemburumu. Maka Rasul berdoa, hilanglah cemburu dari Ummu Salamah. Masalahnya lafaz doanya tidak ada ya. Sampai riwayatnya sampai di sini. Ya. Coba kalau ada kan, gimana lafaznya bisa dihafal gitu ya. Saya yakin nomor 1 antum yang paling pertama berdoa, ya Allah, hilang cemburunya, bisalah kawin 4 antum. Nggak ada cemburu satu dengan yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ingin saya katakan dari awal, kenapa kaidah sorga itu dipilih daripada kaidah yang paling rendah? Jawabannya di soalan kedua. Kemudian Ummu Salamah bertanya Rasul, apakah wanita-wanita yang di sorga, bidadari-bidadari sorga yang kau baca dalam Al-Quran, yang kau selalu membaca sifat-sifatnya begitu indah, tiba-tiba ada wanita ahli dunia masuk ke dalam sorga, lebih baik mana? Lebih indah siapa? Wanita ahli dunia yang masuk ke dalam sorga, ataukah bidadari-bidadari sorga wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tentu bidadari sorga jauh lebih indah wahai wanita-wanita dunia yang masuk sorga jauh lebih indah dibandingkan bidadari-bidadari sorga wahai Ummu Salamah. Kenapa kata Ummu Salamah? Ya, karena wanita-wanita dunia sholat, bidadari tak sholat.
Wanita dunia puasa, bidadari tak puasa. Wanita dunia sedekah, bidadari tak sedekah. Mereka sudah tercipta seperti itu. Tapi wanita dunia harus bersikeras, ijtihad, betul-betul sungguh-sungguh menghabiskan waktunya hanya untuk meraih dan masuk ke dalam surga. Maka yang sungguh-sungguh masuk ke dalam surga jauh lebih baik dibandingkan bidadari. Dari sini kaedahnya terjawab. Al-Quran hanya menceritakan bidadari, tapi tidak menceritakan perempuan dunia yang masuk ke dalam surga. Maka ketika kemudian kaedahnya bidadari ini diceritakan sedemikian indahnya, padahal itu serendah-rendah sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, berarti yang lebih tinggi dibandingkan itu jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Untuk paham di sini, begitu maksudnya. Makanya kaedahnya bahwa sifat di sorga itu yang diceritakan paling rendah. Yang tinggi tidak bisa diceritakan karena tidak mungkin bisa diceritakan. Sehebat apapun orang menceritakan sorga itu, sorga menyelisih ceritanya. Nggak ada ceritanya. Karena lebih indah sorga itu. Maka Rasul masuk ke dalam sorga gitu. Dilihatnya ada istana. Tiba-tiba terciumlah bau yang semerbak luar biasa. Oh, Ummu Salamah baru 3 soalan ya tadi. Kita tutup dengan 3 soalan. Persoalan yang ketiga, biar nggak penasaran. Ummu Salamah bertanya soal gadis soleha yang belum menikah di dunia. Tiba-tiba masuk surga. Kan ada tuh wanita-wanita mungkin karena terlampau lama melakukan pendidikan, sekolah sampai S2, S3, sampai doktor, sampai profesor, akhirnya tua-tua di sekolah. Sudah tua, hilanglah hasrat menikah. Akhirnya ibadah saja, jadi wanita soleha, mati masuk surga. Belum menikah dia. Bagaimana menikah dengan siapa dia, wahai Rasul? Di surga itu karena nggak ada bidadara di sana. Bidadari ada. Kata Nabi SAW, dia akan dinikahkan dengan bujang-bujang lapu yang soleh, yang masuk surga. Bujang-bujang lapu yang belum menikah keburu mati. Jadi antum yang belum menikah pulang dari sini masuk ke lubang prosok mati, syahidlah antum, masuk surga antum. Berarti itu belum menikah nih di dunia. Maka dipertemukan sesuai dengan tingkatan surganya di mana. Maka dia akan dinikahkan di situ. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.